لله حق شكره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذاب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan semesta alam, Maha Pencipta, Maha Penguasa, Maha Adil, Maha Bijaksana dan Maha menguasai seluruh alam jagat raya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, semuanya berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Senantiasa kita lafazkan, kita ucapkan buat junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita selalu berupaya dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatib melalui mimbar ini mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa, karena sesungguhnya iman dan takwalah yang bakal menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya bekal yang terbaik, kata Allah, adalah takwa. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada hari ini, pada Jumat yang berkah ini, menjadi manusia-manusia yang dinilai di sisi Allah sebagai hambanya yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, khatib ini menyampaikan khutbah pada hari ini tentang ada 5 hal sifat-sifat daripada orang-orang munafik. Al-Quran telah menceritakan banyak sekali ciri-ciri ataupun sifat-sifat dan bahkan perilaku-perilaku jahat, jelek, perilaku-perilaku yang licik yang seringkali dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang bakal dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik adalah mereka-mereka nanti akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkan, akan melemparkan orang-orang munafik ke dalam kerak-kerak neraka. Nauzubillah. Walam tajid lahum nasira, dan orang-orang munafik tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dari siapapun,
Inilah orang-orang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yaitu idza haddatsa kadzdzab, apabila mereka itu berkata suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila mereka itu mengadakan suatu perjanjian maka mereka suka mengingkari. Wa idza tumina khan, apabila mereka itu diberikan amanah mereka itu tidak bertanggung jawab. Mereka itu suka mengingkari, suka mengkhianati amanah yang telah dititipkan kepadanya. Hadirin kaum muslimin, kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW tatkala berdakwah di kota Makkah, tatkala itu Rasulullah SAW hanya satu saja musuh yang dihadapi oleh beliau. Siapa itu? Yaitu adalah orang-orang kafir Quraisy. Tantangan yang sangat berat yang dihadapi oleh Rasulullah SAW tatkala berdakwah di kota Makkah. Namun saudara-saudara berbahagia, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, ketika itu Rasulullah SAW dihadapkan dengan beberapa golongan musuh yang sangat dahsyat sekali. Di antaranya adalah orang-orang munafik. Hadirin berbahagia, di kota Madinah adalah tempat di mana kemajemukan terjadi. Ada golongan orang-orang kafir, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Nasrani, dan bahkan yang tadi diceritakan ada orang-orang munafik yang selalu ingin menandingi Rasulullah SAW. Upaya yang pertama sekali yang dilakukan oleh orang-orang munafik yaitu adalah tatkala melihat Rasulullah SAW membangun Masjid Quba yang pertama, masjid pertama yang bernama Masjid Quba. Tatkala itulah orang-orang munafik ingin menandingi Rasulullah SAW, dan mereka pun kemudian mendirikan masjid tandingan. Inilah upaya yang dilakukan, upaya yang licik yang dilakukan oleh orang-orang munafik, selalu ingin menandingi Rasulullah SAW. Padahal tujuan mereka adalah ingin menghancurkan Islam dari dalam. Hadirin berbahagia, banyak sekarang ini kita lihat di antara orang-orang Islam, orang-orang yang mengaku sebagai orang Muslim, tapi mereka taubahnya seperti orang-orang munafik. Mereka senantiasa mengadakan tandingan-tandingan. Mereka mengadakan upaya yang licik untuk menghancurkan kemurnian ajaran Islam. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak merestui, dan bahkan juga Rasulullah SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan masjid itu. Karena masjid itu dikenal dengan Masjid Dirar. Itu menimbulkan suatu perpecahan, suatu permusuhan antara umat Islam di saat itu. Kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah engkau salat di dalamnya selama-lamanya. Karena masjid orang-orang munafik, Masjid Dirar, tidak pantas orang-orang beriman salat di dalamnya. Masjid yang menimbulkan suatu perpecahan, permusuhan, tidak pantas kita salat di dalamnya. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Karena seyogianya lah bahwasanya masjid itu dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, inilah hal yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu mereka mengadakan tandingan-tandingan. Yang kedua, orang-orang munafik yaitu mereka adalah orang-orang yang suka berpura-pura beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik mereka orang Islam. Banyak di antara orang munafik mereka itu beragama Islam. Demikian pula pada zaman Rasulullah SAW. Namun mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Mereka ingin merusak ajaran Islam. Mereka ingin merusak akidah Islam, merusak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara pendapat-pendapat yang tidak pantas disampaikan, dengan pendapat-pendapat yang menyeleneh, yang menyeleweng, sehingga umat Islam menjadi orang-orang yang ragu di dalam melakukan peribadatan kepada Allah.
Hadirin berbahagia, orang-orang munafik adalah orang-orang yang berpura-pura beribadah. Mereka itu kelihatan rajin, kelihatan taat, kelihatan salat, tetapi sesungguhnya mereka itu salat dalam keadaan bermalas-malasan. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Sesungguhnya orang-orang munafik itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menipu Allah, dan padahal sebenarnya sesungguhnya mereka itu sedang menipu dirinya sendiri. Dan kemudian orang-orang munafik apabila mereka ingin melaksanakan salat, apabila mereka ingin melakukan salat, qamu kusala, mereka itu melakukan salat dengan bermalas-malasan. Yura'unan nasa, dan kemudian mereka apabila melakukan kebaikan, melakukan ibadah, ingin bersedekah dan lain-lainnya, mereka hanya ingin dipandang oleh orang lain. Hadirin berbahagia, kemudian orang-orang munafik, wala yadhkuruna illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya zikir yang sangat sedikit sekali. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, inilah yang kedua, orang-orang munafik selalu berpura-pura baik, bermuka dua. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, karena sesungguhnya akan datang nanti manusia-manusia yang bermuka dua. Mereka kelihatan Islam, mereka kelihatan taat, mereka salat dengan kita, tapi mereka adalah musuh dalam muslimun. Hadirin kaum muslimin, yang ketiga adalah orang-orang munafik selalu menebarkan fitnah dan berita bohong. Ternyata Rasulullah SAW telah pernah difitnah oleh orang-orang munafik, dan bahkan istri tercintanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik. Dituduh Sayyidah Aisyah sebagai istri yang selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kebohongan-kebohongan selalu ditebarkan oleh orang-orang munafik, selalu dilontarkan kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, saudara-saudara berbahagia, bahwasanya orang-orang munafik itu di samping menebarkan kebohongan dan fitnah-fitnah, kemudian mereka itu menjatuhkan mental perjuangan umat Islam. Mereka itu senantiasa menghalang-halangi umat Islam dalam mensyiarkan ajaran Islam. Mereka selalu menghalang-halangi syiarnya Islam. Mereka berupaya menghalang-halangi apabila di antara umat Islam ingin berdakwah. Bahkan ada di antara mereka ingin mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang orang-orang munafik mempengaruhi mereka agar mereka mengurungkan niatnya untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apabila di antara kaum muslimin, umat Islam, ada di antara kita yang menghalang-halangi misalnya suatu perayaan-perayaan atau peribadatan-peribadatan, menghalang-halangi umat Islam untuk melakukan kebaikan, menghalang-halangi umat Islam untuk melakukan suatu pengajian-pengajian, maka ini adalah orang-orang munafik. Na'udzubillah. Di zaman Rasulullah SAW banyak sekali orang-orang munafik. Mereka itu berkedok Islam, tapi sesungguhnya mereka ingin menghancurkan Islam, ingin menggerogoti Islam, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dengan mereka beragama Islam, mereka akan mudah untuk masuk berbaur dengan orang-orang Islam yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, khatib ingin sampaikan bahwasanya orang-orang munafik adalah orang-orang yang suka menyakiti Rasulullah SAW. Mereka yang otak-atik syariat Islam, mereka yang berpendapat yang sesuai dengan hawa nafsunya, dengan pikirannya, mereka-mereka yang merusak ajaran Islam, mereka yang mempengaruhi umat Islam. Sekarang ini banyak sekali kita lihat di antara manusia-manusia, bahkan di bangsa kita ini banyak sekali orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam. Bahkan mereka itu bergelar ustaz, kiai, habib dan segala macamnya. Ada di antara mereka yang mereka itu mungkin sebagian oknum-oknum yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, mengadu domba di antara umat Islam. Inilah yang harus kita waspadai, kaum muslimin berbahagia. Ada di antara orang-orang Islam, mereka ingin menghancurkan Islam karena mereka adalah orang-orang